Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Jose Damara Hadriana absen 18 dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara-cara penyelesaian dari soal esai dari UAS Fisika. Selamat menyaksikan. Baik, soal yang pertama itu adalah Niluh memiliki sebuah batang homogen yang memiliki massa M dan panjang L. Batang tersebut diputar pada ujung batang sehingga diperoleh momen inersia sebesar 54 kg meter kuadrat. Jika batang diputar pada jarak sepertiga L dari ujung batang, maka momen inersianya adalah baik. Dalam mengerjakan soal seperti ini, pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat diketahui. Jadi diketahui yang pertama itu adalah I1-nya, itu momen inersia pada keadaan awalnya itu 54 kg meter kuadrat. Di mana keadaannya pada saat itu batang tersebut diputar dari ujung batang. Kemudian massa batang itu M, panjang batangnya itu L, kemudian R1 itu jarak dari putaran poros putarannya ke pemutarnya pada keadaan satu, yaitu L, panjang batang itu sendiri, dan yang kedua itu jaraknya sepertiga L dari salah satu ujung batang. Jadi ke ujung batang yang lain itu jaraknya dia 2/3. Namun di sini saya menuliskan 1/3 L sebagai pernyataan di soal. Kemudian yang ditanya dalam soal ini adalah I2, yaitu momen inersia pada keadaan 2. Jadi kita selesaikan. Pada awalnya diputar dari ujung batang. Sehingga sesuai rumus yang telah diketahui kalau batang diputar dari ujung batangnya, maka I-nya sama dengan sepertiga MR kuadrat. Dalam keadaan ini kita masukkan I1 dan R1-nya, yaitu I1-nya sama dengan sepertiga ML kuadrat, 54 sama dengan sepertiga ML kuadrat. Kita tandai ini sebagai persamaan 1. Kemudian pada keadaan kedua, batang diputar pada jarak sepertiga L dari ujung batang. Karena diputarnya tidak di tengah, tidak di pas tengah atau di ujungnya, maka dapat kita selesaikan dengan menggunakan integral. Jadi caranya adalah kita gunakan rumus yang integralnya. I sama dengan integral dari R kuadrat dm. Nah, untuk batas-batas integral yang kita gunakan itu dari minus 2/3 L sampai 1/3 L. Mengapa? Karena itu merupakan jarak tempat diputarnya batang dari kedua ujungnya. Di gambarnya seperti ini. Ya, kita anggap ini titik. Ini tempat diputarnya. Kemudian jaraknya jaraknya menuju salah satu ujungnya itu sepertiga L, dan jaraknya menuju yang ujung satunya yaitu minus 2/3 L. Mengapa di sini terisi minus? Karena arahnya yang berlawanan, sehingga yang 1/3 karena ke kanan tidak di tanda negatif, namun yang 2/3 L ini arahnya ke sebaliknya, ke isi tanda negatif. Ya, kemudian langsung saja kita kerjakan integralnya. I2 sama dengan integral dari batas minus 2/3 L sampai 1/3 L R kuadrat dm per dr dikali dr. Nah, ini kita kalikan dengan dr per dr, diperoleh dm per dr. dm per dr ini nilainya konstan. Karena apa? Karena batangnya homogen. Jadi kita misalkan dm per dr itu sebagai sigma. Maka ini juga akan sama nilainya dengan m per r. Karena sekali lagi, karena batangnya homogen artinya nilai
massa per satuan jaraknya itu konstan. Nilai sigma ini konstan. Konstan. Nah, jadi ini bisa dm per dr ini bisa kita ubah menjadi m per r. Dan nilainya kan konstan, jadi bisa kita keluarkan dari integralnya. Jadi I2 sama dengan M per L. Nah, di sini langsung kita integralkan dan kita substitusikan. R kuadrat diintegralkan menjadi sepertiga R pangkat 3. Kemudian batasnya itu dari sepertiga sampai min 2 per 3. Langsung saya substitusikan ke R-nya. Jadi kan tadi sepertiga R pangkat 3. Di sini sepertiga sepertiga dikali L per 3 pangkat 3. Kemudian di sini sepertiga dikali minus 2L per 3 pangkat 3. Lalu kita ketutupan. Lalu kita operasikan pangkatnya ini menjadi M per I2 sama dengan M per L dikali 3 pangkat 3 dikali 3 itu menjadi 81. Ini juga 3 pangkat 3 dikali 3 itu 81. Dan 2 pangkat 3 itu 8. Minus dipangkatkan 3 kali, minus kemudian dikalikan dengan minus, jadinya plus. Sehingga kita peroleh I2 sama dengan ini 1 ditambahkan dengan 8 jadinya 9 L pangkat 3 per 81. Kemudian kita bagi L pangkat 3-nya dengan L yang di bawah sehingga menjadi 1/9 L ml kuadrat. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1/3 dikali 1/3 ml kuadrat. Nah, kita dapat substitusikan dari persamaan 1 ini menuju ke persamaan yang kita peroleh sekarang. Jadinya I2 sama dengan 1/3 dikali 54. I2 sama dengan 18 kg meter kuadrat. Karena 54 dibagi 3 itu 18 kg meter kuadrat. Baik, untuk nomor 1 sudah selesai, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, Putu, Kadek, dan Komang melakukan praktikum pengukuran titik berat. Mereka memotong kardus dengan ukuran sebagai berikut. Jadi bentuknya ini F, berbentuk huruf F. Pertanyaannya adalah titik berat bangun yang dibuat oleh mereka terhadap titik P. Ya, ini tadi titik P-nya di sini terpotong. Adalah, kita lanjut ke slide berikutnya. Gambarnya ini, untuk bangunan ini dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Ya, kita potong di sebelah sininya. Ini menjadi bangun 1, ini 2, dan ini 3. Kemudian di sebelah sini kita dapat jumlahkan semuanya. Jadi ini 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 jadinya 8 cm. Oke, sepertinya sudah. Langsung saja kita masuk ke diketahuinya. X1-nya yaitu titik berat dari bangun satunya. Ini sebenarnya kita langsung operasikan saja, tidak murni dari diketahuinya. X1-nya itu kita setengah dikali 2 cm ini sama dengan 1 cm. Kemudian X2-nya itu 2 ditambah setengah dikali 4 cm jadinya sama dengan 4 cm. Kemudian untuk X3 sama caranya 2 ditambah setengah dikali 4 sama dengan 4 cm. Untuk Y1 itu sama dengan setengah dikali 8. Kemudian Y2 itu 2 ditambah setengah dikali 2. Ke sini. Kemudian untuk Y3-nya itu 6. 6 ditambah setengah dikali 2. Jadinya 7 cm. Ya, seperti ini.
Oke. Ditanyanya adalah koordinat atau titik berat dari bangun ini dengan acuan dari titik P. Oke, baik. Kemudian langsung kita lanjutkan saja. Jawab. A1-nya ini yaitu luas dari bangun satunya dengan cara mengalihkan panjang dan lebarnya diperoleh 16 cm kubik. Kemudian luas dari bangun keduanya itu 4 dikali 2, 8 cm kubik persegi. Mohon maaf tadi untuk luas yang pertama juga 16 cm persegi. Kemudian untuk luas bangun ketiganya itu 4 dikali 2 juga diperoleh 8 cm persegi. Lanjut kita cari ke titik berat X dan Y-nya. Titik berat X-nya itu dapat kita peroleh dengan rumus X1A1 ditambah X2A2 ditambah X3A3 per A1 ditambah A2 ditambah A3. Kita substitusikan angka-angka yang telah diketahui. Jadi X0 sama dengan 1 dikali 16 ditambah 4 dikali 8 ditambah 4 dikali 8 per 16 ditambah 8 dikali ditambah 8. Selesaikan semua operasinya menjadi X0 sama dengan 80 per 32 sama X0 sama dengan 2,5 cm. Untuk Y0-nya sama caranya. Y1 A1 ditambah Y2 A2 ditambah Y3 A3 per A1 ditambah A2 ditambah A3. Substitusikan angkanya menjadi 4 kali 16 ditambah 3 kali 8 ditambah 7 kali 8 per 16 tambah 8 tambah 8 menjadi Y0 sama dengan 144 per 32. Kemudian kita bagi sehingga menjadi 4,5 cm. Jadi titik beratnya itu berada di titik 2,5,4,5 cm. Kita lanjut ke soal nomor 3. Wayan, Made, dan Nyoman pergi membeli sebuah kasur untuk diberikan kepada ibunya dalam rangka Hari Ibu. Mereka berpencar di toko tersebut untuk menemukan kasur yang akan dihadiahkan kepada ibunya. Wayan mencoba kasur tipe A yang memiliki tinggi 50 cm. Ketika dinaiki, tinggi kasur menjadi 45 cm. Made mencoba kasur tipe B yang memiliki tinggi 55 cm. Ketika dinaiki, tinggi kasur menjadi 45 cm. Sedangkan Nyoman mencoba kasur tipe C yang memiliki tinggi 60 cm. Ketika dinaiki, tinggi kasur menjadi 55 cm. Jika massa Wayan, Made, dan Nyoman secara berturut-turut adalah 50 kg, 80 kg, dan 60 kg, ketiganya akan membelikan kasur yang paling lentur. Menurutmu, tipe kasur manakah yang harus mereka beli? Analisis secara matematis mengapa kamu memilih kasur tersebut. Baik, yang pertama kita lakukan adalah diketahui L0A ini maksudnya adalah tinggi kasur A sebelum ditekan, yaitu 0,5 meter, langsung saya ubah menjadi meter. Kemudian L0B-nya 0,55 meter, L0C-nya 0,6 meter, LA-nya itu yaitu tinggi kasur setelah ditekan atau diinjak. Itu adalah 0,45 meter, LB-nya 0,45 meter juga, LC-nya 0,55 meter. Kemudian untuk Wayan, Made, dan Nyoman, saya berikan variabel A, B, C secara berurutan sesuai tipe kasur yang mereka coba. Jadi MA-nya sama dengan 50 kg, MB-nya sama dengan 80 kg, dan MC-nya sama dengan 60 kg. Kemudian yang ditanya adalah, manakah kasur yang paling lentur? Baik, jawab. Karena gaya dan perubahan tingginya searah, maka delta L-nya 0,05 meter
Baik, di sini yang saya maksud adalah bahwa F dan delta L-nya itu searah. Jadi bisa kita anggap delta L-nya itu positif. Meskipun sebenarnya perubahan panjang kalau secara skalar itu negatif. Jadi kita misalkan koordinat ke bawahnya itu adalah koordinat Y positif. Mengapa bisa dianggap positif jadinya perubahan panjang? Karena pada saat mereka bertiga menginjak kasurnya, hal ini adalah mereka, lalu saat diinjak, mereka akan memberikan gaya ke bawah. Nah, otomatis kasur yang ditekannya itu mengalami perubahan panjangnya juga ke bawah, yaitu senilai delta L ini. Nah, karena secara vektor kita anggap ke bawah itu positif, jadi delta L-nya ini nilainya positif. Jadi yang kita cari adalah selisihnya. Baik, kita lanjut lagi. Delta LA 0,05 meter itu hasil pengurangan dari LA dikurangi L0A. Maaf, kebalik. Itu hasil pengurangan dari L0A dikurangi LA karena kita mencari selisih. Kemudian delta LB dengan cara yang kita peroleh 0,1 meter. Delta LC dengan cara yang sama juga kita peroleh 0,05 meter. Kemudian berat masing-masing orang. Berat Made 500 Newton. Ini maksudnya adalah berat setelah saya kalikan masanya dengan gravitasi, di mana gravitasinya saya asumsikan adalah 10 meter per second kuadrat untuk mempermudah perhitungan. Kemudian berat Made itu 800 Newton dan berat Nyoman itu 600 Newton. Ini saya hapus terlebih dahulu karena menutupi. Ya, ingat. Jadi kita di sini perlu mengingat bahwa hukum Hooke yaitu F sama dengan K dikali delta X. Jadi F yang bekerja di sini ini bukan F gaya pemulih, namun F yang menyebabkan adanya perubahan panjang di adanya delta X ini. Itulah mengapa rumusnya bukan F sama dengan minus K delta X. Jadi yang kita gunakan adalah F sama dengan K delta X. Karena F-nya bukan gaya pemulih. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi K sama dengan F delta per delta X. Jadi yang perlu kita cari di sini adalah K masing-masing kasurnya. Karena kita sudah mengetahui berat untuk yang dikerjakan pada masing-masing kasur dan perubahan panjang masing-masing kasur. Substitusikan masing-masing angka yang telah diperoleh ke dalam rumus ini. Langsung saya perhitungkan saja, saya tuliskan hasilnya saja. KA itu WA per delta LA 500 per 0,05. 500 dibagi 5 itu 100, 100 dibagi 0,01 itu 10.000. 10.000 Newton per meter. Kemudian konstanta kasur B itu WB dikurangi delta LB 800 dibagi 0,1 itu sama dengan 8.000 Newton per meter. Kemudian WC per delta LC 600 per 0,05. 600 dibagi 5 itu 120. 120 dibagi 0,01 itu 12.000. Nah, jadi yang perlu kita ingat konsep di sini adalah bahwa konstanta itu merupakan tingkat kekakuan suatu pegas. Ya, kita anggap kasurnya ini sebagai pegas. Jadi, konstanta itu definisinya adalah tingkat kekakuan suatu pegas. Artinya, semakin besar nilai konstanta suatu pegas, dalam kasus ini kasur, maka kasur tersebut semakin kaku. Artinya, kasur tersebut semakin tidak elastis, susah direnggangkan maupun ditekan. Sedangkan sebaliknya, ketika konstantanya semakin kecil,
Artinya benda tersebut semakin elastis dan mudah diregangkan maupun ditekan. Jadi, menurut saya tipe kasur yang harus mereka beli adalah kasur tipe B yang dicoba oleh Madi. Karena semakin besar konstanta kasur, maka semakin kaku kasur tersebut. Sebaliknya, semakin kecil konstanta kasur, maka semakin lentur kasur tersebut. Alasannya adalah kasur B memiliki konstanta paling kecil, artinya paling lentur. Ya, karena 8.000 itu lebih kecil daripada 10.000 dan 12.000. Jadi jawabannya adalah kasur B. Dan untuk urutannya dari yang paling lentur sampai yang paling kaku, itu adalah kasur B, dan kasur A, kemudian kasur C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4. Kapal nelayan Vis Jaya memiliki volume 900 meter kubik dan massa 200 ton. 200 ton. Saya ingat bahwa 1 ton itu sama dengan 1000 kg, atau saya tulis ini 10⁻³ kg. Nah, digunakan untuk menangkap ikan dengan jumlah pekerja sebanyak 125 orang. Rata-rata massa pekerja adalah 80 kg. Kapal nelayan tersebut dapat berlayar dengan aman jika 2/3 bagian kapal berada di atas permukaan air. Ikan hasil tangkapan kemudian akan dimasukkan ke dalam suatu kotak besar yang terdapat di dalam kapal. Jika massa rata-rata satu kotak yang penuh terisi ikan adalah 1 ton, maka jumlah maksimum kotak ikan yang dapat dibawa oleh perahu adalah massa jenis air sama dengan 10⁻³ kg per meter kubik. Baik, yang pertama diketahui volume dari kapal 900 meter kubik, massa kapal saya tuliskan sebagai M besar itu 200 dikali 10⁻³ jadinya 2 kali 10⁻5 kg. Kemudian N1 itu jumlah orang itu 125 orang. Massa rata-rata pekerjanya itu 80 kg. Kemudian volume di soal dikatakan bahwa dapat berlayar dengan aman jika 2/3 bagian berada di atas permukaan air. Artinya, volume benda yang tercelup itu adalah volume dari 1/3 bagian keseluruhan kapal. Jadi VBF-nya sama dengan 1/3 V sama dengan 300 meter kubik. Kemudian M2-nya itu atau massa kotak ikannya itu adalah 1 ton atau 10⁻³ kg. Rho-nya itu 10⁻³ kg per meter kubik. Kemudian yang ditanya adalah jumlah maksimum kotak ikan, jadi N2 max-nya. Jawab yang pertama kita hitung adalah total massa kapal dan pekerjanya. Saya tuliskan sebagai MKP sama dengan M besar massa kapal ditambah dengan jumlah orangnya dikalikan massa orangnya. Mengapa? Karena orang yang berada di atas kapalnya tidak cuma satu, melainkan lebih dari satu. Jadi kita perlu perhitungkan seluruh massa orangnya. MKP sama dengan 200.000 ditambah 125 dikali 80. 125 dikali 80 itu 10.000, jadinya 200.000 ditambah 10.000 adalah 210.000 kg. Kemudian gaya apung yang bekerja ketika kondisi maksimumnya yaitu ketika kondisi 1/3 kapalnya tercelup, FA sama dengan rho VG. FA sama dengan 1000, rho-nya 1000 dikali PBF-nya 300 dikali gravitasinya saya asumsikan 10 meter per second kuadrat. FA-nya sama dengan 3 juta Newton atau dapat juga ditulis sebagai 3 dikali 10⁻6 Newton. Kemudian berat kapal dan pekerjanya. Berat kapal dan pekerjanya itu artinya massa kapal dan pekerja dikali dengan gravitasi.
dikalikan 10, sama kita gunakan gravitasinya sama dengan 10. WKP-nya sama dengan 2.100.000 Newton atau 2,1 dikali 10 pangkat 6 Newton. Nah, di antara gaya apung maksimal dan berat kapal dan pekerja ini ada selisih. Selisih inilah yang dapat digunakan untuk menampung kotak ikannya. Jadi berat maksimal kotak ikan yang dapat diangkut yaitu W2 max-nya sama dengan gaya apung dikurangi berat kapal dan pekerja. W2 max-nya sama dengan 900.000 Newton. Kemudian kita dapat perhitungkan jumlah maksimum KTK dapat dibawa. Gunakan rumus yang bahwa jumlah berat maksimum itu adalah jumlah berat satu kotak dikalikan dengan jumlah kotaknya, banyaknya kotaknya. Jadi N2 W2 max itu sama dengan W2 dikali N2. N2 itu sama dengan berat maksimum atau berat seluruh ikan dibagi berat satu kotak. 900.000 dibagi M2 dikali G, karena kita belum tahu W2-nya. Nah, kita masukkan M2 dan G-nya yaitu 1000 dan 10. Nah, ini dapat dicoret. Oke, 900.000 dibagi 1000 dan 900 dibagi 10. Jadi N2 sama dengan 90 kotak ikan. Ya, ini adalah N2 max. N2 max. Oke. Jadi banyaknya kotak ikan yang dapat dibawa maksimalnya adalah 90 kotak ikan. Lanjut ke soal terakhir yaitu soal nomor 5. Angelina sedang berlatih yoga di pagi hari yang cerah. Jika dia berdiri tegak, sepasang kakinya memberikan tekanan ke tanah sebesar P, kemudian dia mengangkat satu kakinya seperti gambar berikut. Tekanan yang diberikan satu kakinya terhadap tanah pada posisi ini adalah yang pertama kita lakukan seperti biasa adalah diketahui. Ketahui dalam soal ini yang pertama itu tekanan pada kondisi awal yaitu ketika kedua kakinya menapak tanah itu P. A1 itu sama dengan 2A. Jadi kita asumsikan bahwa luas kakinya itu luas satu permukaan kaki itu sama dengan A. Ya, agak berantakan, maaf. Kemudian luas permukaan pada saat satu kakinya diangkat, berarti kita anggap itu A. A2-nya sama dengan A. Yang ditanya adalah tekanan yang diberikan oleh satu kakinya terhadap tanah, artinya tekanan yang diberikan pada kondisi kedua. Kita hitung, jawab. Karena percobaannya pada orang yang sama, jadi yang mau saya sampaikan adalah percobaannya itu pada orang yang sama. Artinya M1 masa pada keadaan 1 dan M2 masa pada keadaan 2-nya sama. Dan dilakukan juga pada saat yang tepat. Jadi kemungkinan masanya berubah itu sangatlah kecil. Atau kalaupun ada perubahan sangatlah kecil juga nilainya. M1 sama dengan M2, begitu pula dengan beratnya. W1 sama dengan W2. Dapat kita tuliskan sebagai persamaan 1. Kemudian kita perlu ingat bahwa rumus tekanan yaitu P sama dengan F per A, yaitu gaya persatuan luas. Kita dapat tukar menjadi F sama dengan P dikali A. Jadi tekanan dikalikan luasnya itu sama dengan gaya. Dari persamaan 1 dan 2, berat 1 sama dengan berat 2. Karena gaya dan berat itu memiliki dimensi yang sama, artinya W1 dapat kita ubahnya di F1 dan W2 dapat kita anggap menjadi gaya 2. Substitusikan dari persamaan 2 menjadi P1A1 sama dengan P2A2.
Kita masukkan angka yang diketahui yaitu P1 adalah P, A1 adalah 2A, P2-nya kita belum ketahui dan A2-nya adalah A. Kita bisa coret A-nya dan A, jadi P2-nya sama dengan 2P. Ya, ini mestinya P kecil karena dari awal ditulisnya dalam bentuk P kecil. Ya, P2. Baik, kita selesai. Jadi, tekanan yang diberikan oleh satu kakinya terhadap tanah pada posisi ini adalah 2P. Ya, oke. Jadi, sesuai dengan prinsipnya yaitu bahwa semakin kecil luas permukaannya, maka semakin besar tekanan yang diberikan. Baik, sekian penjelasan mengenai jawaban soal esai yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun caranya. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.